dahulu, sebelum adanya sistem perekonomian seperti sekarang, masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi seperti bercocok tanam maupun beternak. Setelah itu, karena semakin banyaknya kebutuhan yang akan dipenuhi, masyarakat melakukan sistem barter, yakni barang tukar barang. Selangkah lebih maju dari sistem barter, orang-orang Mesopotamia menitipkan barang mereka di kuil. Mereka mendapatkan surat jaminan tanda penitipan sebagai gantinya, di mana surat itu dapat dipergunakan sebagai sistem transaksi. Alat tukar pertama yang dicatat oleh sejarah ialah logam perak dari Babelonia. Sebelum membeli barang, kita wajib menimbang logam perak, sehingga berat dari logam perak harus sesuai dengan berat barang yang akan kita beli. Munculnya uang koin pertama kali di kota Lydia membuat di Romawi dan Yunani turut menetapkan sistem tersebut. Raja Alexander Agung menyuruh rakyat mereka untuk menggunakan gambar wajahnya di setiap uang koin yang mereka pergunakan. Raja Alexander lalu runtuh, tetapi para prajurit mereka tetap melakukan persebaran ekonomi, sehingga kerajaan Romawi menjadi berkembang. Hal tersebut dipengaruhi juga karena prajurit mereka digaji dengan garam atau salarium. Saking besarnya pengaruh kerajaan Romawi terhadap ekonomi, uang mereka masih dipergunakan hingga sekarang. Di pertengahan abad, ada sebuah keluarga bernama De Medici dari kota Florence. Mereka memiliki kekuatan dalam bidang ekonomi. Anggota keluarga mereka menyebar ke seluruh negara, sehingga mereka dapat menjadi salah satu penyebab negara Inggris dan juga Belanda menjadi kuat. Merekalah yang menjadi cikal bakal perkembangan MPR dan DPR yang diterapkan di berbagai negara. Pada akhirnya, di dunia modern ini muncullah salah satu tokoh ekonomi bernama Adam Smith melalui bukunya yang bernama Wealth of Nations pada tahun 1776. Dalam bukunya, ia menjelaskan salah satu teorinya yang paling terkenal, yakni pasar. Penjual dan pembeli bertemu di pasar untuk menetapkan harga suatu barang, di mana harga tersebut sering didengar sebagai invisible hand. Nah, kita sudah tahu mengenai sejarah dari ekonomi. Sekarang, apa sih ekonomi? Ekonomi adalah cara manusia untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginannya, di mana kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yakni produksi, distribusi, juga konsumsi. Tanpa kita sadari, ekonomi sangat melekat erat di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita sebagai pelajar pasti harus memenuhi kebutuhan kita akan alat tulis, buku, dana transportasi, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah ilmu ekonomi di dunia. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.